Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo kawan bugar, semoga tetap sehat selalu. Bersama saya Dr. Feni Maya Lestari, pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP. Kali ini saya mengajak teman-teman belajar bareng tentang materi PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi, yang nanti konten ini akan saya bagi dalam beberapa video. Karena materinya cukup banyak teman-teman. Saya aja mempersiapkan beberapa slide hingga 70-an slide, yang rasanya akan memakan banyak waktu bila saya jadikan satu dalam satu video. Baiklah, kita mulai. Tujuan utama PPI adalah mencegah terjadinya infeksi nosokomial, atau bahasa kerennya Hospital Acquired Infections. Artinya, jangan sampai ada infeksi di puskesmas atau vaskes lainnya. PPI ini nanti kita akan belajar tentang kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi, di mana ada 10 item untuk kewaspadaan standar dan 3 item untuk kewaspadaan berdasarkan transmisi. Dan dalam PPI ini teman-teman, surveyor tidak akan terlalu banyak melihat pada dokumen, namun yang banyak dilihat nanti adalah bagaimana teman-teman melaksanakan PPI ini, dan akan terlihat dalam observasi dan simulasi, di mana PPI ini bukan hanya milik Pokja UKP, namun juga merupakan lintas program yang dikerjakan bersama oleh Pokja Admin, UKM, dan UKP. Baiklah teman-teman, dalam kewaspadaan standar ada 10 item yang nanti wajib kita kerjakan di puskesmas. Yang pertama adalah kebersihan tangan, kemudian pemakaian APD, pengelolaan limbah, pengendalian lingkungan, dekontaminasi dan sterilisasi peralatan, pengelolaan linen, penyuntikan yang aman, etika batuk, penempatan pasien, serta kesehatan dan keselamatan kerja petugas. Yang 10 item ini menjadi kewaspadaan standar untuk mencegah terjadinya infeksi. Apabila kita bisa memenuhi semua item ini, maka seharusnya infeksi tidak akan didapatkan di area puskesmas kita. Kita bahas satu persatu yang nanti akan saya pecah dalam beberapa video. Baiklah, untuk kewaspadaan transmisi, di sini ada 3 item, yaitu kewaspadaan transmisi kontak langsung, di mana contoh penyakitnya adalah penyakit kulit seperti cacar, kemudian HIV apabila kita kontak langsung dengan pasien. Kemudian yang kedua, kewaspadaan transmisi droplet. Contohnya di sini adalah COVID, TB paru, influenza, pneumonia. Dan yang terakhir, kewaspadaan transmisi airborne. Contohnya influenza, TB, kusta, cacar, campak, pneumonia, dan penyakit-penyakit lain yang ditularkan melalui airborne. Baiklah, kita mulai belajar bersama dengan kebersihan tangan. Teman-teman perlu sekali untuk memahami bahwa tidak sesederhana itu bagaimana melakukan kebersihan tangan. Karena di sini diminta 6 langkah sesuai prosedur WHO, kemudian dilakukan wajib di 5 momen, memakai sabun atau memakai hand rub. Di sini nanti akan diamati 5 momen tersebut apakah telah dilakukan dengan kepatuhan sesuai prosedur. Ya, 5 momen cuci tangan teman-teman wajib hafal ya. Cuci tangan ini dilakukan sebelum bersentuhan dengan pasien, sebelum melakukan tindakan, sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, sesudah bersentuhan dengan pasien, dan sesudah bersentuhan dengan lingkungan pasien.
Nah, sekarang saya mengajak teman-teman untuk mengevaluasi diri sendiri. Dari 5 momen ini, ketika kita memberikan layanan klinis, apakah kita sudah memenuhi semua momen bila memang dibutuhkan? Contohnya, ketika kita melakukan pemasangan infus, pastinya di sini membutuhkan 5 momen tersebut. Apakah kelimanya sudah patuh kita lakukan? Ataukah hanya beberapa saja? Mari kita evaluasi. Iya. Untuk dokumennya sendiri, teman-teman di sini membutuhkan SOP kebersihan tangan atau SOP cuci tangan. Kemudian karena kepatuhan cuci tangan di sini merupakan bagian dari indikator nasional mutu, maka kita perlu membuat daftar tilik untuk kepatuhan kebersihan tangan. Dan nantinya daftar tilik itu menjadi acuan untuk kita mengentry aplikasi indikator nasional mutu untuk kepatuhan kebersihan tangan. Lalu hasil dari INM tersebut kita analisa dan kita buat rencana tindak lanjutnya. Untuk pengukuran kepatuhan kebersihan tangan di sini, kita lakukan dengan mengobservasi momen-momen yang terindikasi wajib melakukan cuci tangan. Seperti yang saya contohkan tadi, misalkan pada saat memasang infus. Di sini pasti membutuhkan 5 momen. Dan target yang dibutuhkan untuk indikator mutunya adalah 200 momen yang menjadi nantinya akan diobservasi bagi setiap orang. Jadi di sini bukan hanya nakes, tapi untuk semua karyawan. 200 momen ini otomatis menjadi denominator atau pembagi dari keseluruhan observasi kepatuhan kebersihan tangan. Contoh pemeriksaan poli umum yang saya contohkan di sini. Baiklah, di sini saya memberikan contoh daftar tilik dari kepatuhan kebersihan tangan. Contohnya di pemeriksaan pasien umum, pastinya berbeda jumlah momennya dengan pengambilan sampel, hekting luka, dan cabut gigi, di mana pemeriksaan pasien umum biasanya hanya melibatkan sebelum menyentuh pasien, kemudian sesudah menyentuh pasien, atau sebelum melakukan tindakan aseptik bila itu memang ada. Namun bila tidak ada, maka kita memberikan strip, bukan silang. Tapi bila momen tersebut harusnya dilakukan oleh petugas, namun tidak dilakukan, maka kita beri silang. Ini sesuai dengan aplikasi indikator nasional mutu. Kemudian penghitungannya, untuk angka kepatuhan kebersihan tangan, jumlah total momen yang dilakukan atau yang dicentang dibagi jumlah total momen wajib tangan, ini denominatornya sejumlah 200 dikalikan 100%. Itu angka yang akan kita dapatkan untuk kepatuhan kebersihan tangan bagi setiap orang. Catatannya, pengukuran dilakukan kepada semua petugas pemberi layanan klinis, bukan hanya nakes ya, mohon maaf. Kemudian analisa data dilakukan dengan tabel dan grafik berupa persentase angka kepatuhan. Kemudian dari hasil data tersebut kita cari permasalahannya, kenapa ada petugas yang belum patuh melakukan kepatuhan kebersihan tangan. Oke, kita menginjak item yang kedua dari kewaspadaan standar, yaitu kepatuhan pemakaian alat pelindung diri atau APD. Sesuai dengan buku pedoman PPI, APD yang dimaksud antara lain masker, handskun, pelindung kepala, gaun, kacamata atau goggle, face shield, dan sepatu boot. Di mana kepatuhan pemakaian APD ini dilaksanakan dengan observasi atau pengamatan dari jauh. Jadi nggak bisa janjian dulu ya. Diamati juga pemakaian APD ini
kepada petugas sesuai indikasi. Jadi ini sesuai indikasi adalah sesuai jenis layanan yang dilakukan, bukan dengan memakai level-level seperti yang kita ketahui pada saat pandemi COVID. Bila dari observasi didapatkan petugas yang terindikasi memakai APD ternyata tidak dilakukan, maka ada ketidakpatuhan. Jadi di sini sesuai dengan layanannya ya. Contohnya untuk petugas loket pendaftaran, APD yang diperlukan hanya masker bedah. Sedangkan untuk petugas di Poli-TB, di sini dibutuhkan masker N95. Kemudian untuk pelaksanaan layanan persalinan, di sini dibutuhkan APD yang lengkap, yaitu APD mulai dari masker hingga sepatu boot, itu dibutuhkan pada pelayanan persalinan. Kemudian dokumen yang diminta adalah SOP pemakaian APD, kemudian pelepasan APD, kemudian kita buat daftar tilik pengukuran indikator mutu untuk kepatuhan pemakaian APD yang kita entry dalam aplikasi indikator nasional mutu, di mana nanti hasilnya dianalisa, kemudian kita lakukan rencana tindak lanjut bila ada ketidakpatuhan yang belum mencapai target. Untuk item yang ketiga dari kewaspadaan standar yaitu pengelolaan limbah. Di sini berkaitan dengan pengelolaan sampah medis padat, kemudian pengelolaan sampah medis cair, dan pengelolaan sampah non-medis. Untuk mempermudah teman-teman, pengelolaan limbah ini terkait dengan tempat sampah medis, teman-teman di unit layanan harapannya bisa mempersiapkan atau menyediakan tempat sampah medis minimal 3. Yang pertama, untuk tempat sampah medis, benda-benda tajam seperti jarum, kemudian skalpel atau pisau bedah, kemudian vial dari obat, dan ampul bisa kita masukkan ke dalam safety box. Safety box ini pun mohon teman-teman bisa memastikan bahwa safety box ini tidak akan melukai bagi petugas yang mengumpulkan dan membuangnya. Jadi diberi alas, kemudian isinya pun setelah mencapai 75% atau 3/4 dari tinggi safety box, dia sudah ditutup dan disimpan untuk dibuang ke tempat pembuangan limbah yang semestinya. Bila teman-teman tidak memiliki safety box yang terstandar, yaitu memakai kontainer yang aman, boleh tetap menggunakan safety box yang ada di puskesmas seperti ini ya, yang warna kuning. Namun pastikan bahwa benda-benda terjam tersebut tidak akan melukai siapapun. Kemudian yang kedua adalah tempat sampah medis untuk non-tajam, yang tidak tajam, namun telah terkontaminasi dari cairan tubuh seperti darah atau cairan tubuh yang lain. Jadi di sini tempatnya kasa, masker, kemudian handskun, kemudian kapas, dan lain-lain yang sifatnya sudah terkontaminasi. Dan yang terakhir adalah tempat sampah non-medis, namun bukan sampah makanan ya. Ini seperti bungkus dari spet, bungkus dari infus set, dan bungkus obat lainnya kita masukkan ke tempat sampah non-medis yang khusus. Dan yang terakhir adalah tempat sampah untuk makanan yang sebaiknya diletakkan di luar ruang pelayanan. Jadi tidak menjadi satu dengan sampah-sampah yang memang berkaitan dengan pelayanan. Untuk dokumennya sendiri diperlukan SOP pengelolaan limbah medis padat, limbah medis cair yang kaitannya dengan IPAL ya, kemudian pengelolaan limbah non-medis, kemudian untuk pengoperasian IPAL sendiri, dan kita lakukan monitoring pembuangan limbah menggunakan checklist atau daftar tilik. Dari mana monitoring ini hasilnya kita analisa dan kita buatkan rencana tindak lanjut. Baiklah teman-teman,
nantinya akan saya lanjutkan dengan materi pengendalian lingkungan. Namun di sini waktunya telah cukup banyak, hanya 3 item untuk kewaspadaan standar. Maka untuk selanjutnya akan saya pisah videonya. Jadi teman-teman mohon bersabar, saya akan lanjutkan lagi di video part yang kedua untuk materi PPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.